kita scan semuanya, ada di komputer teman-teman trend leader, baru nanti dibacain satu-satu mana yang masuk sesuai keyword yang disepakati untuk klien-klien kita. Maksudnya dengan platform sosial media, terus akhirnya karena dia menyebarkan informasi, akhirnya dia menjadi media itu sendiri lah ya. Betul. Media konven pun sekarang banyak yang menyadur ngambilnya dari media sosial gitu. Dan sekarang media sosial itu sangat masif sekali. Kadang-kadang informasinya jauh lebih cepat dan tepat itu dari sosial media gitu kan. Hai, welcome back buddies. Masih sama aku Denaya dan ada Mbak Dea. Hai. Welcome to part 2 dari obrolan kita dengan trend reader. Tadi kita udah sempat singgung di awal kalau kita bakalan ngomongin sesuatu yang lebih teknikal. Udah mulai panas nih. mulai hot, mulai ngomongin soal angka-angka, perduit-duitan ya. Kita akan mulai dari ngomongin measurement perhitungan gitu. Perhitungan yang biasa dipakai sama teman-teman PR ya, yang jadi tolak ukur keberhasilan itu kan kadang-kadang masih sering di PR value gitu. Apakah pemberitaan itu PR value-nya gimana sih gitu. Apakah kita mencapai KPI kita tuh berkutat di PR value gitu. Tahun ini kita menghasilkan PR value lebih banyak dari tahun lalu atau enggak gitu. Nah, selama ini yang kita pakai itu kan perhitungan PR value kayak add value kali 3 gitu. Tapi kalau di trend reader gimana sih cara teman-teman tuh memperhitungkannya? Yes. Nah, gitu. Oke. Menarik nih Mbak Denaya. Karena kalau kita ngomongin measurements itu kayaknya nggak akan habis-habis nih. Kalau untuk di trend reader sendiri, kita untuk measurements itu sih masih mengikuti kalau yang default ya, yang standar itu kita masih add value dikali 3. Artinya kita masih menggunakan perhitungan yang lama lah menggunakan gitu ya. Betul. Tapi memang karena kita salah satu high value-nya adalah customize juga, artinya kita bisa mengakomodir kebutuhan klien sejauh mana kebutuhan mereka. Karena kadang-kadang kalau kita pakai yang default aja itu masih suka ada yang diubah, kayak kalau ada foto dikali 5 gitu. Kalau dia positif dikali 10 misalkan gitu. Kita masih bisa adjust kalau untuk perhitungan yang lama. Nah, kalau kita membahas measurements di era sekarang, di mana kadang-kadang kebanyakan sih mostly ya, walaupun PR value itu masih digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan PR, tapi sudah mulai banyak yang melek nih Mbak Denaya, bahwa measurements atau KPI dari seorang PR itu bukan cuma PR value, tapi quality dari artikelnya. Artinya ketika kita mengadakan event, kita mengadakan acara gitu, kita bikin rilis, pasti kan ada pesan yang ingin disampaikan. Betul. Gitu ya di dalam event itu, di dalam rilis itu. Kalau kita hanya terpaku pada PR value aja, kayak oke nih rilis harus terbit di tier 1 gitu ya, karena value-nya tinggi, tanpa kita melihat apakah pesan yang disampaikan itu sesuai tersampaikan ke stakeholder yang pengen kita sentuh gitu kan. Jadi di era sekarang nih udah mulai banyak yang melek untuk juga menghitung quality dari artikelnya. Namanya mungkin PR score ya. Walaupun trend reader sendiri itu sudah melakukan itu dari 2009. Dari kita berdiri, klien pertama kita itu udah pakai perhitungan itu PR score itu. Gitu. Jadi PR score sebenarnya dari trend reader sudah kita lakukan sejak dulu. Cuman mungkin belum banyak yang melek karena itu masih terpaku kepada angka. Benar. PR value. Kalau sekarang itu sudah ada yang mau diperhitungkan apakah isi artikelnya itu udah pasti dari tier mana ya, tier 1, 2, 3. Kemudian key message-nya, apakah ketika menyebar rilis itu pasti ada key message yang ingin disampaikan, apakah terpick up semua gitu. Ada quotes-nya enggak gitu, ada spokesperson yang di-mention enggak di situ. Kemudian sentimennya bagaimana gitu, udah sejauh situ sih. Oke, itu tadi kalau ngomongin PR score ya, mungkin salah satu perhitungan juga
yang aku pernah dengar tuh ada Amek. Amek kan juga menghitung juga kan kayak tingkat keberhasilan sebuah campaign atau sebuah program gitu. Apakah itu juga dilakukan oleh trend reader? Apa maksudnya? Apakah itu jadi salah satu measurement juga? Ya, jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kita customize, jadi kita bisa mengakomodir kebutuhan klien. Sejauh ini sih dari semua klien yang sama kita belum ada yang pakai Amek, tapi yang sejenis dengan Amek itu udah banyak. Dari beberapa klienku itu udah beragam formula, itu udah pernah kita lakukan. Dulu pernah versinya Trend Reader kita bikin namanya Brand Index Kualitatif. Gitu, namanya BIQ. Parameternya pun mirip-mirip dengan PR scoring sekarang. Gitu. Dan itu sudah kita lakukan dari 2010-an kalau nggak salah. Ada beberapa perhitungan atau report yang klien kita tuh mau dihitung Mbak Dina ya. Jadi brand mentionnya di headline itu berapa, di body article tuh berapa. Gitu. Berapa kali dia di-mention. Nah, itu kan nggak mungkin pakai mesin ya. Jadi kita harus ngitung manual. Gitu. Dan itu juga jadi salah satu maksudnya USP-nya Trend Reader ya. Yes, menjadi salah satu keunggulan kita. Ngomongin soal measurement lagi nih Mbak. Berarti kan tadi udah misalnya ngomongin dari kayak PR score, terus itu ada evaluasi berita gitu. Selain dari yang kayak value kali 3, kalau ngomongin soal angka dan valuasi gitu, ada nggak sih Mbak cara lain untuk menghitungnya? Kalau kita membahas dari PR value itu sendiri aja ya Mbak. Jadi untuk kita dapat PR value itu kan kita harus tahu dulu ad rate dari medianya. Gitu. Kemudian dari ad rate itu nanti kita hitung berdasarkan, kalau untuk koran berdasarkan size artikelnya. Kalau untuk media online biasanya berdasarkan berapa halaman. Sering kan suka ada ya media online. Kalau kita baca lanjutkan ada berapa halaman gitu. Sama click rate-nya gitu ya. Betul. Kalau biasanya kan normalnya 1 ya, pasti ad rate dikali 1. Tapi kalau untuk beberapa case di media online suka banyak halaman tuh kita kalikan halamannya. Gitu. Terbitlah namanya ad value. Dari ad value itu baru nanti kita kalikan 3 dengan rumus Eisenelson gitu ya. Satu media dibaca 3 orang itu dan terbitlah si PR value itu. Kalau untuk kalau kita pakai perhitungan yang tadi Prescore, Amek, mereka punya asumsi lagi tuh untuk nentuin ad rate-nya. Untuk terus akhirnya keluar PR value-nya. Artinya kalau kita pakai yang kali 3, terus kalau kita pakai PR scoring, itu nilai PR value pasti berbeda. Oke, menarik. Nah, aku jadi kepikiran, kalau untuk tadi homeless media nih, kita kembali lagi ke perhomelessan media. Oke, kalau tadi online media, online media, terus cetak, kebayang tuh kan cara perhitungannya. Nah, kalau di homeless gitu, karena kan mereka nggak ada, ya itu kayak nggak ada luasan artikelnya gitu. Terus apa yang cara perhitungannya gimana tuh Mbak? Oke. Menarik juga nih Mbak Dina ya, karena memang homeless media betul tidak ada size artikelnya. Kalau di trader itu kita sudah beberapa klien kita pakai untuk monitor bukan homeless media tapi media online yang punya channel social media. Gitu. Kita sebut saja misalkan Detik gitu ya. Detik itu ada kanal Detik Oto di websitenya, tapi mereka juga ada social media Instagramnya Detik Oto gitu. Kalau mereka munculin coverage dari media konvennya mereka, media portal media mereka taruh di social media, kan menjadi satu nilai baru ya untuk brand itu gitu. Sejauh ini kita bisa ambil itu, kita masukkan ke dalam report dan untuk nilainya masih saat ini kita pakai di angka tier 3. Gitu. Karena memang kayak tadi kita bahas di part 1, pasti targetnya kan beda-beda ya setiap PR itu gitu. Jadi artinya tidak menjadi targetnya mereka, tapi ketika itu masuk ke dalam sosial medianya artinya masih bisa kita perhitungkan menjadi suatu nilai gitu. Karena kalau kita placement di sosial media juga ada rate card-nya sendiri kan. Pasti kan gede kan gitu. Tapi memang sejauh ini masih kita treatment menggunakan angka dari tier 3. Artinya karena kita customize tadi, kita masih bisa menentukan rate itu berdasarkan diskusi dari teman-teman PR.
Kalau memang mereka, Mbak, kayaknya kekecilan deh, kayak kita ganti aja 30 juta misalkan sekali postingan gitu kan. Atau sekali postingan ganti 60 juta, ya monggo gitu. Tapi memang default kita masih kita treat di angka tier 3. Oke, ya kan ada juga maksudnya kayak sosial media, ya homeless media yang ternyata followersnya banyak, terus habis itu engagementnya juga kan kayak komen-komennya gitu. Ada juga yang followersnya banyak tapi ternyata komennya nggak sebanyak itu, atau followersnya nggak banyak tapi ternyata dia apa ya, kayak micro influencers gitu yang benar-benar langsung tetap diladenin orang-orang komen gitu, masih berinteraksi, dan kan interaksi itu juga ningkatin kayak ripple efeknya ya gitu. Dari satu post ternyata dikomenin 5 orang, ternyata 5 orang ini kayak ngebawa algoritmanya ke orang-orang lain, kan akhirnya jadi kayak berkembang gitu ya. Jadinya kenapa homeless media itu juga perlu diperhitungkan lagi ya. Selain homeless dan juga media online yang tadi di sosial media, influencer juga kadang-kadang kepake juga tuh Mbak rate-nya untuk beberapa klien kita. Karena kayak misalkan otomotif gitu ya. Sekarang kan influencer otomotif banyak banget kan. Dan masih sedikit lah dibanding influencer beauty. Iya betul. Ya kan? Artinya kayak orang mau beli mobil, mereka pasti cari reviewnya dari si influencer itu gitu. Ketika satu produk otomotif terus launching, dia engage dengan influencer otomotif ini, terus masuk ke kanal YouTube atau sosial medianya, kalau nggak keambil value-nya kan sayang. Cuman sekadar, oh iya nih di post gitu. Artinya ketika memang itu bisa di-convert ke nilai, itu bisa menguntungkan teman-teman klien juga, dan PR kita. Dan dari klien juga jadi tahu gitu, kayak ternyata investment kita larinya kemana sih gitu. Dengan KOL, ya maksudnya dengan kita bikin acara ini, dihadiri KOL ini, terus KOL ini ternyata generate view sebanyak ini gitu kan, itu jadi kayak jadi apa ya, KPI mereka juga lah, maksudnya sesuatu yang dipertimbangkan juga lah untuk keberhasilannya teman-teman brand juga. Misalkan di posting sama salah satu influencer otomotif besar, yang mana influencer mikronya terus udah di review sama dia nih gitu, ikutan review karena emang lagi gede nih AdSense-nya gitu. Akhirnya kan banyak di review tapi subscribe-nya lumayan gitu. Ketarik terus kita ceplokin ke report PR value itu mereka happy banget. Karena ya itu nilai investmentnya akhirnya terhitung kan di reportnya mereka. YouTube tuh berarti dirimu juga ada menarik data dari YouTube juga kah? Betul. Kalau kita kembali ke percakapan kita di part 1, kita ada 2 treatment, ada listening, ada monitoring. Kalau YouTube-nya masuk ke listening, kita hanya bisa mantau seputar isu dan topiknya aja, dia ngomongin apanya nih, apakah dia ngomongin fiturnya, apakah dia ngomongin harganya. Tapi kalau udah monitoring, itu bisa kita tangkap dan kita treatment seperti TV. Jadi nanti ada nilainya, ada PR value-nya. Gitu. Oke, menarik. Berarti itu ya tadi ya, jadi kayak yang tadinya kita cuman tahu pemberitaan gambar bergerak tuh di TV, sekarang YouTube juga ternyata kayak kurang lebih treatmentnya dan penontonnya juga kayak nonton TV ya gitu, informasinya yang karena nggak cuma entertainment tapi juga ada berita, ada review, itu juga terhitungnya sebagai sesuatu yang valuable juga. Betul. Menarik ya. Aku benar-benar semakin tercerahkan. Banyak sekali media-media baru, dan ya jadinya lebih menantang juga sih buat pekerjaan kami. Ya artinya sekarang kan KOL juga menjamur banget ya Mbak Dena ya. Benar. Dan ketika kita mau, itu pekerjaan kamu aku ngerti banget, pasti ketika kamu pengen milih mana nih influencer KOL yang mau di-engage, kan tetap ada investment yang keluar ya. Kalau kita cuman sekedar, oh ya nih dia posting gitu, kayaknya ya udah gitu aja. Tapi ketika kita kasih unjuk nilai, kita kasih lihat, ini loh ada angkanya, pasti kalian kan tambah happy. Benar-benar. Dan itu cara teman-teman trend reader untuk memvaluasi misalnya kalau KOL gitu, apakah mirip-mirip juga kayak sama homeless media atau beda? Sejauh ini kita treatmentnya, kita perlakukannya tetap ada value-nya, tapi kita masukkan ke tier 3. Karena
Sebenarnya sama persis dengan konvensional. Kayak konvensional tadi aku bilang kita harus tahu ad rate-nya. Artinya kita harus tahu kalau kita beriklan di media itu berapa. Sama seperti sosial media. Kalau kita mau endorsement ke account itu kita harus tahu rate-nya dia. Kan kalau kita tanyain satu-satu banyak ya. Banyak pertama. Belum tentu dibalas saat itu juga. Udah gitu bisa jadi rate itu kan beda-beda. Ada yang pasti negotiable. Kalau memang udah langganan pasti ada paket gitu kan. Jadi sejauh ini kita pukul rata dulu. Tapi nantinya kalau memang kita dapat insight dari klien kayak Mbak, mau dong disamain aja kayak rate kita bayar mereka sekian gitu. Itu nggak apa-apa juga. Masih bisa kita adjustable. Oke, menarik. Aku pengen bahas lagi kembali soal measurement. Kalau tadi kita udah ngomongin soal kayak add value, terus PR value, terus quality. Apalagi sih Mbak yang menjadi komponen measurement tuh? Dari tiering media itu udah pasti. Kalau kita bagi dua ke konven dan juga social media ya. Kalau di konvensional itu untuk measurement sudah pasti tadi ad rate. Kemudian kalau kita masuk ke quality ada tiering media, kita lihat dari page view-nya. Kalau untuk koran kita circulation sebutnya. Kalau untuk online kita pakainya page view. Jadi jangkauan si media itu selama 1 bulan tuh berapa banyak. Itu kita pakai pihak ketiga. Kemudian selain itu ada spokesperson, kemudian tadi key message, artinya kita juga sebagai vendor media monitoring kita harus tahu nih kalau lagi ada event atau kalau lagi ada rilis key message yang mau disampaikan apa. Jadi kita perlu tahu juga gitu. Memang ada plus minus sih Mbak kalau untuk itu. Artinya kita hanya bisa mantau untuk direct si kliennya. Karena kalau kompetitornya kita nggak bisa tahu key message-nya apa yang pengen disampaikan. Kita disclaimer dulu nih di situ ya. Untuk PR scoring itu kita hanya bisa untuk direct kliennya. Gitu. Kalau untuk social media komponennya itu ya tadi sih lebih ke followersnya itu udah pasti ya. Karena semakin tinggi followersnya semakin banyak jangkauannya. Tiringnya ya. Mungkin kalau di social media kita bisa sebutnya kayak KOL kali ya. Ada makro, mikro influencer, ada mega influencer. Oh, itu jadi salah satu komponen measurement juga ya. Betul. Oke, kalau engagement rate, apakah itu juga jadi komponen measurement juga atau karena kan enggak ya yang kita tahu gitu enggak semua ya Instagram let's say gitu untuk dapat engagement rate akun tanpa kita bukan pemilik akun itu kan agak lebih tricky ya. Yes, betul. Nah itu tuh gimana sih dari trend reader? Apakah itu diperhitungkan juga atau emang kayak pure dari jumlah follower aja? Sejauh ini sih kita masih jumlah followers ya Mbak, karena kalau engagement rate betul kita harus masuk ke account-nya. Walaupun sebenarnya di kita bisa hitung, tapi hitungnya masih standar. Jadi semua engagement di situ seperti like, comment, dan share itu kita akumulasi. Gitu. Yang mana artinya ini perlu diskusi lebih dalam kalau kita ngomongin soal engagement sama kayak reach gitu. Ada yang namanya potential reach ya kan, unique visitors lain-lain gitu. Karena social media tuh nah ini kita kayak harus part 3 kalau karena lebih kompleks gitu. Untuk measurement si social media ini banyak hal yang harus kita sepakati gitu. Tapi sejauh ini yang paling general kita pakainya followers ya. Dan bener juga tadi kayak udah komponennya banyak, terus butuh kesepakatan mana yang mau dipantau dan juga fluktuatif banget perubahannya. Sosial media tuh kayak kadang-kadang measurementnya ini, kadang-kadang kayak berubah tadinya kita punya reach sama impression doang, sekarang ada kayak reach, impression, potential reach, dan lain-lain gitu. Nah itu tuh yang sosial media memang butuh bahasan khusus. Betul. Karena sosial media itu luas sekali. Ya salah satunya adalah cara penarikan data kita pun berbeda. Kita treatmentnya kan konven sama sosmed. Konven timku masih bisa bacain. Tapi kalau sosial media itu kita harus pakai sistem nge-grabnya. Karena banyak sekali conversation di luar sana social media gitu. Dan itu menjadi salah satu alasan kita bikin landscape homeless media ini dan kita fokusin ke social media. Karena memang semakin kesini social media tuh semakin luar biasa sekali menginfluence
masyarakat kan gitu. Apalagi adanya terbukanya pintu interaksi yang langsung kan di sosial media. Betul. Beda sama kayak di konvensional media, mungkin bisa komen gitu di post apa di beritanya gitu. Cuman kan untuk tektokan ada orang yang menimpali komen kita tuh kan jauh lebih subur di sosial media kan. Betul. Makanya. Artinya lebih dua arah di sosial media itu. Iya. No wonder dia tumbuhnya pesat sekali ya. Karena orang-orang secara natural juga sepertinya hobi untuk war. Betul sekali. Di Twitter yang kita tahu ya, suka tiba-tiba tweet war lah, ngomongin dari topik kecil berkembang jadi ya saling-saling menimpali. Belum lagi kita bahas buzzer. Wah, itu part 3 sih real. Iya, yang paling aku inget banget tuh buzzer tuh kayak tumbuh subur di Twitter, zaman Twitter. Betul. Tiba-tiba kayak banyak orang yang nge-tweet hal yang sama dengan akun-akun yang sepertinya bukan manusia beneran. Tapi kamu tau nggak kalau itu kita bisa pakai sistem? Oh gitu? Iya. Dan nanti kita bahas di part 3 kayaknya. Oke. Oke, Badis, menarik banget. Aku banyak tercerahkan dan pembicaraan ini sepertinya harus dilanjutkan di part 3. Terima kasih banyak Kak Dea udah ngobrol sama kita, sama Badis juga informasi-informasinya. Semoga jeroan dan daging ya. Kalau jeroan jadi soto Betawi, kalau daging bisa di sate. Iya juga, jadi lapar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye Badis. Bye Badis. Thank you Asia PR. Thank you juga Trend Reader. Terima kasih.